In His eyes I'm precious. Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu bersama Kids GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. My God says I'm precious. In His eyes I'm precious. Shalom, selamat sore adik-adik. Selamat kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kalian dari Kids GBI Sukawarna dan juga Kak Jenny dari Studio Maestro 92,5 FM. Kita semua menyampaikan selamat sore, salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus, dan biarlah sore hari ini kita boleh bersukacita karena Tuhan Allah beserta dengan kita. Mari sama-sama kita memulai ibadah ini dengan melipat tangan dan berdoa bersama mengikuti kajian ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini saya boleh kembali beribadah kepada Tuhan bersama-sama melalui Radio Maestro. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik. Engkau senantiasa menjaga dan memelihara saya, dan karena itu sore hari ini saya membawa puji-pujian saya sebagai persembahan saya kepadamu. Yang sudah siap sama-sama katakan dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Mari adik-adik, kita mau bawa segenap hidup kita dengan segenap hati, kita naikkan pujian ini, kita katakan Bapa Engkau baik, karena Dia sungguh Bapa kita yang sangat baik. Shalom teman-teman, Om Tante, dan Opa Oma. Kita bersyukur hari ini kita bisa memuji dan menyembah Tuhan kembali. Kita mau mengangkat satu lagu pujian. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik, haleluya, kepadaku, Bapa-Ku cinta Kau. Kita mau katakan bahwa Engkau itu baik. Memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya, Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu, jiwaku kan menyembahmu Tuhan. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya, Bapa-Ku cinta Kau. Teman-teman, kita mau katakan bahwa kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Katakan teman-teman dari hati, Bapa-Ku cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kau. Sekali lagi kita mau katakan Bapa-Ku cinta Kau. Haleluya. Yes Tuhan, Engkau selalu baik buat kami. Kasih-Mu melampaui tingginya langit dan melampaui dalamnya lautan. Kami mau terus bersukacita di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan
Amin. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Haleluya. Shalom teman-teman, ayo kita bersukacita lagi di hadapan Tuhan ya. Ayo kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Goyangkan badan bersama-sama, kita memuji Dia. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku
Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus yang kita sembah membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan yang lain. Haleluya. Karena itu mari kita akan sama-sama siapkan hati kita mau dengarkan firman-Nya, dan kita akan bersama-sama katakan, kita minta supaya Tuhan terus melingkupi kita, sehingga kita boleh terus ada dalam perlindungan-Nya, kita boleh terus dalam pemeliharaannya, dan kita boleh terus mengalami kebaikannya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami mau hari-hari ini Tuhan terus melingkupi kami, sehingga kami tetap ada dalam hadirat-Mu. Sebab di dalam hadirat-Mu kami merasa aman, kami merasa tenang, dan kami akan terus mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dari waktu ke waktu. Sore hari ini kami buka hati untuk dengar firman Tuhan, bila Tuhan berbicara kepada setiap kami. Buat setiap hati kami mengerti, dan Tuhan jamah sehingga telinga kami boleh menangkap Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di waktu-waktu ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah siap, sama-sama katakan dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Shalom adik-adik, bagaimana kabar adik-adik sore hari ini? Di hari Minggu tanggal 17 Mei. Ya, waktu berjalan dengan sangat cepat, bukan? Mungkin ada beberapa di antara kalian atau cukup banyak yang sudah mulai memasuki liburan, ya. Nah, selamat berlibur, beristirahat sementara dari kegiatan belajar kalian sebelum nanti dilanjutkan, ya. Mungkin masih ada yang lanjut
Ayo tetap kerjakan apa yang kalian perlu lakukan. Nah, adik-adik, ayo sore hari ini dalam ibadah kita kepada Tuhan Yesus, kita mau buka Alkitab kita yuk. Masih dari kitab Yohanes pasal yang ke-21 ya. Kita mau baca mulai ayat yang ke-15 ya. Ayat yang ke-15 sampai yang ke-17 ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yuk kita sama-sama baca judulnya pertama ya. 3, 2, 1. Gembalakanlah domba-dombaku. Ayo kita baca ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, adik-adik, kalian kemungkinan besar sudah tahu cerita ini, ya. Kalian juga mungkin sudah menyanyikan lagunya berkali-kali di sekolah minggu, bukan? Ya, tentang bagaimana Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Adik-adik, kita tahu ya, yang kita baca ini kejadiannya ketika ya Petrus sudah berhasil mendapatkan 153 ekor ikan. Ya, kita masih ingat bukan ya, di ibadah minggu lalu ketika Petrus dengan teman-temannya mencari ikan, semalam-malaman mereka bekerja nggak dapat seekor pun ya, dan tiba-tiba Yesus berdiri di tepi pantai ya, dan Yesus bahkan kemudian memberitahukan kepada mereka untuk melemparkan ya jalan mereka di sebelah kanan perahu. Ya, padahal waktu itu hari sudah siang dan perahu juga sudah dekat pantai, ya, tempat yang tidak lazim ya, yang tidak umum untuk ikan ada di sana ya. Sudah siang dan juga dekat pantai. Ya, tapi karena Petrus taat, waktu dia melempar jaring benar saja ya. Jaring itu tiba-tiba penuh dengan ikan yang besar-besar dan banyak sekali. Ya, 153 ekor ikan ya. Dan sesudah itu mereka sarapan bersama dengan Tuhan Yesus ya. Dan saat itulah Yesus bertanya kepada Simon ini. Nah, adik-adik, kita tahu bukan ya bahwa sebelum kematian Tuhan Yesus ya, Simon telah menyangkal ya Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Ya, Yesus sudah memperingatkan Simon ya bahwa dia akan menyangkal, dan benar itu terjadi ya. Adik-adik, bagaimana rasanya kalau ada orang yang kamu sayang ya, terus karena kamu begitu ketakutan ya, kamu seperti Petrus ini ya. Waktu orang tanya ya, waktu mungkin ada prajurit yang tanya Petrus ya, kalau kita jadi Petrus ditanya begitu juga kemungkinan besar takut ya adik-adik ya. Dan kemudian kita menyangkal ya. Gimana rasanya perasaan kita ya? Kita sebetulnya nggak mau menyangkal ya, tapi saking takutnya kita akhirnya menyangkal ya. Padahal kita tahu, kita kenal orang itu, kita sayang orang itu, kita kagum ya. Tapi karena ditanya sama seseorang yang lain dan kita takut, kita bilang enggak, kita nggak kenal ya. Gimana sih perasaannya kamu kalau kamu di tempatnya Petrus? Kakak percaya kita semua pasti akan merasa sangat sedih ya. Kita akan sangat menyesal ya. Kita akan sangat-sangat berduka ya. Kita merasa nggak enak adik-adik ya. Karena hati kecil kita tahu kita sebetulnya sayang ya. Petrus hati kecilnya tahu dia sayang sama Tuhan Yesus ya.
sebetulnya dia mau bela Tuhan Yesus adik-adik. Ya, karena apa? Ingat waktu malam ketika Yesus ditangkap di Getsemani, dia yang berani ya mengambil pedang dan dia kemudian melukai ya telinga hamba dari imam besar. Ya, sampai telinganya putus. Dia ceritanya mau bela tuh si Petrus ya. Dia bela gitu karena dia sayang sama gurunya, sama Yesus ya. Terus kemudian Petrus ikut ya waktu Yesus dibawa-bawa ke pengadilan, dari satu pengadilan ke pengadilan yang lain. Petrus ikut loh adik-adik. Berani sekali dia ya. Karena ya, Petrus mengasihi Tuhan Yesus ya. Petrus mengasihi gurunya ya. Istilahnya kalau bisa dia mau bela gurunya ya. Tapi kemudian ketika dia melihat ya bahwa Yesus berdiam diri ya ketika diadili ya, Petrus kemudian ditanya ya oleh orang-orang di sekitar pengadilan itu, Petrus menjadi takut adik-adik ya. Nah, siapa di antara kita yang gak pernah merasa takut? Gak ada ya. Kita semua pasti pernah ya, sering mungkin merasa takut. Amin adik-adik ya. Sebetulnya perasaan takut itu wajar ya. Karena apa? Berarti ya itu menunjukkan bahwa kita masih manusia biasa adik-adik. Betul nggak ya? Karena kita manusia biasa, kita pasti merasa takut ya. Karena kita orang-orang yang terbatas ya. Ada hal-hal yang kita nggak ngerti, ada hal-hal yang kita nggak tahu, kita pasti merasa takut ya. Itu wajar ya. Nah, Petrus juga saat itu merasa takut adik-adik ya. Kakak bukan bilang bahwa menyangkal Tuhan Yesus saat itu wajar ya. Cuman maksudnya takut ya. Takut itu wajar ya. Nah, Petrus menyangkal saking takutnya, tapi sebenarnya Petrus sayang Tuhan Yesus ya. Dia mau bela Tuhan Yesus ya. Sehingga ketika ayam berkokok 3 kali, Petrus sadar, aduh bener ya. Saya udah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali ya. Seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus ya, seperti Tuhan Yesus sudah memberitahukan dan memperingatkan dia sebelumnya. Waduh, tapi Petrus ya menyangkal juga adik-adik. Wah, kakak bisa bayangkan ya, Petrus itu nangis terseduh-seduh, dia menyesal ya, tapi gimana memperbaikinya ya? Udah terlanjur, udah menyangkal ya, dan dia merasa benar-benar tak berdaya. Dia nggak bisa tolong Yesus, dia nggak bisa bela Yesus, udah gitu menyangkal lagi ya. Wah, kakak percaya hati Petrus hancur sehancur-hancurnya ya. Dan ketika dia mendengar ya berita Yesus bangkit ya, kalau kita jadi Petrus, kita pasti akan berpikir banyak ya. Termasuk mungkin, aduh kalau ketemu Yesus, apa mungkin mau minta maaf atau mau ngomong apa gitu ya. Ya pasti bingung tuh. Ya gimana ya caranya, atau mungkin ngarepin, wah kalau ketemu Yesus mungkin akan marahin kamu, betul kan gitu ya. Jadi kepikirnya gitu kan ya, kamu udah nyangkal saya kan gitu ya. Mungkin Petrus nunggu itu kali ya adik-adik, udahlah ya saya pasrah, dimarahin aja, memang saya salah gitu ya. Tapi ya sampai ketika itu ya, waktu Yesus menampakkan diri ya, ketika murid-murid termasuk Petrus ada di ruangan terkunci ya, waktu Thomas bergabung ya dan melihat jari Yesus yang berlubang paku ya, Petrus ada di situ adik-adik ya. Mungkin Petrus sambil mungkin sambil takut-takut mungkin melihatnya ya, sambil merasa salah ya, mau mulai ngomong gimana dulu, mungkin dia nunggu ditegur aja gitu ya. Dan hari itu ketika dia pergi menangkap ikan ya, Petrus mungkin merasa saya sudah seperti ini, saya nggak ada gunanya lagi ya. Tuhan Yesus juga sudah tidak di tengah-tengah mereka ya, walaupun Tuhan Yesus masih mengunjungi mereka, tapi secara hari-harian tidak bersama-sama mereka. Mungkin saat itu Petrus bilang, udahlah saya balik lagi jadi nelayan ya. Dan ketika Petrus mungkin merasa gagal, saya sudah gagal jadi murid yang baik ya, saya udah lebih baik saya jadi nelayan aja ya. Ketika Petrus menjauh, tapi Tuhan mendekati dan menghampiri Petrus ya. Waktu Petrus menjauh dan dia berusaha adik-adik kembali jadi nelayan, dia tangkap ikan. Kenyataannya ikan saja pun ya, 1 ekor pun tidak ada yang dia tangkap. Ikan aja pun nggak ada yang deketin dia adik-adik
Ya, kasihan banget Petrus ya. Aduh, kakak bisa bayangin tuh sedihnya gimana ya. Dia merasa kecewa karena dia tidak menjadi murid ya yang berhasil begitu ya. Di hadapan Tuhan dia sudah menyangkal ya. Dia balik jadi nelayan ikan satu pun jauhin. Aduh, kayaknya sedih banget adik-adik. Ya, tapi justru di saat itu Tuhan Yesus yang disangkal Petrus, Yesus yang duluan ngedeketin Petrus. Ya, Yesus yang kasih ikan sama Petrus. Ya, banyak banget dan besar-besar. Ya, bahkan waktu makan Yesus tanya, ya, Petrus, apakah kamu sayang aku? Ya, Yesus nggak marahin Petrus dan bilang, Petrus, kamu kan dulu menyangkal saya ya, gitu ya. Enggak ya adik-adik ya. Yesus malah bilang, Petrus, kamu masih sayang sama aku nggak sih? Gitu ya, kira-kira ya. Kamu masih sayang sama aku nggak sih? Aduh, kakak yakin adik-adik ya. Petrus waktu dengar itu mungkin kayak disambar halilintar ya. Tapi itu juga ya yang sebetulnya dia pengen ngomong sama Tuhan. Ya, mungkin Petrus mau bilang, Tuhan, saya kemarin itu bukan gak sayang sama Tuhan. Saya takut banget Tuhan. Ya, mungkin Petrus mau bilang gitu adik-adik. Tapi Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu segala sesuatunya yang ada dalam hati Petrus. Dan Yesus yang lebih dulu nanya. Ya, Petrus, kamu masih sayang sama aku gak sih? Ya, Petrus, Yesus bertanya gitu ya, sehingga akhirnya keluar ya pengakuan dari Petrus. Ya, pengakuan yang mungkin dia mau ngomong sama Tuhan, tapi dia nggak tahu gimana ngomongnya adik-adik. Ya, dan dia bilang Tuhan, bener Tuhan. Ya, jadi memang itu ada di hati Petrus adik-adik, cuman dia nggak ngerti ngomongnya gimana. Ya, kalau orang yang udah melakukan kesalahan biasanya serba salah adik-adik ya. Mau memperbaiki kesalahan serba salah, betul nggak? Mau ini salah, mau gitu gimana ya. Akhirnya Tuhan yang buka jalan ya dengan menanyakan, Petrus, kamu masih sayang sama aku nggak sih? Ya, Petrus serta-merta bilang, benar Tuhan ya, benar Tuhan ya. Oh, Tuhan memang tahu aku mengasihi engkau ya. Kakak percaya waktu Petrus keluar perkataan itu ada satu kelegaan dalam dirinya. Ya, akhirnya gitu ya, dia bisa ngomong juga sama Tuhan bahwa Tuhan, saya masih sayang engkau loh Tuhan ya, aku bukan gak sayang engkau loh Tuhan, aku masih sayang engkau ya. Dan yang luar biasa adik-adik, Yesus kasih tugas sama Petrus. Oke Petrus, kalau gitu kamu gembalakan domba-domba ya. Petrus saat itu mungkin udah mau balik jadi nelayan adik-adik, dia merasa jadi murid yang gagal ya. Tapi waktu itu Yesus bilang, Petrus ya, oke ya, kamu lanjut ya, kamu gembalakan domba-domba. Ya, wah, adik-adik itu mungkin seperti apa ya? Seperti siraman air ya, yang menyejukkan hati Petrus. Petrus yang udah patah semangat, yang udah putus asa, yang merasa saya ini murid nggak berguna, saya sia-sia, saya gagal mengikut Tuhan ya. Tapi saat itu ya kata-kata Yesus itu membuat dia begitu dipulihkan adik-adik. Ya, wah, saya masih kepake, ibaratnya gitu adik-adik ya, saya masih kepake nih, Tuhan masih mau pakai saya nih, ya, Tuhan masih percaya sama saya, luar biasa adik-adik, ya. Tapi ternyata Yesus nggak cuma tanya sekali, ya, kedua kalinya Yesus tanya adik-adik, ya, Simon, kamu masih sayang aku kan? Dan Petrus kembali bilang, yes Tuhan, benar ya. Mungkin Petrus jawabnya sambil ngangguk-ngangguk ya, dengan sepenuh hati ya. Dia mengatakan itu ya. Dan Yesus kembali bilang, oke, gembalakan domba-dombaku. Ya, Yesus meneguhkan lagi ya. Oke, Petrus, kalau engkau mengasihi aku ya, dan aku tahu engkau mengasihi aku ya, ayo gembalakan domba-dombaku ya. Jangan melihat ke masa lalu ya, ayo lihat ke masa depan ya. Dan ternyata adik-adik, Yesus nggak tanya 2 kali, Yesus tanyanya 3 kali ya, sama mengimbangi dengan ketika Petrus menyangkali Yesus 3 kali. Yesus kasih kesempatan ya untuk Petrus 3 kali ya mengatakan isi hati yang sebenarnya sama Tuhan ya. Waktu Yesus bertanya ketiga kalinya, Simon anak Yohanes ya, apakah ya engkau mengasihi aku ya? Petrus sedih ya, tapi ya dia berkata dengan segala kejujuran, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ya, Yesus bukan gak tahu adik-adik, Yesus tahu ya, tapi Yesus kasih kesempatan supaya Simon ya mendapat pemulihan. Kalau sebelumnya adik-adik Petrus menyangkal Yesus 3 kali ya,
di sini Yesus memberi Petrus kesempatan 3 kali juga ya untuk memulihkan ya pengakuannya di hadapan Yesus ya. Nah, adik-adik, luar biasa karena selama 3 kali itu juga Yesus meneguhkan Petrus, "Petrus, gembalakan domba-dombaku." Ya. Ibaratnya begini ya, kalau kakak lihat Yesus mau bilang, "Petrus, jangan berhenti di sini." Ya, jangan berhenti di sini. Jangan karena kamu merasa gagal kamu berhenti di sini. Ya, jangan terus-terusan lihat ke masa lalu, Petrus. Ya, lihat, aku punya pekerjaan buat engkau. Ya, pekerjaan besar. Lihat, aku mau memberi kepercayaan kepada engkau lagi. Sekalipun engkau sudah pernah menyangkal aku. Aku tahu bahwa engkau mengasihi aku. Dan karena itu aku mau memberi kepercayaan kepada engkau untuk mengembalakan domba-dombaku. Wow, adik-adik, luar biasa ya. Adik-adik kebayang gak sih ya kalau satu kali ya kamu mungkin di sekolah ya, kamu dikasih tugas sama guru ya, tapi 3 kali kamu gagal. Ya, mungkin kamu bilang, "Waduh, saya gagal nih, ya. Saya udah mengharapkan lah ditegur guru, ya, dan lain sebagainya." Tapi ternyata ya, gurunya bukannya menegur kamu, bukan marahin kamu, ya, malah panggil kamu, dikasih kesempatan untuk memperbaiki. Kira-kira gimana sih perasaan kamu? Wah, kamu pasti nggak nyangka, ya. Kamu pasti merasa takjub, bangga sekaligus lega, ya. Bahkan dikasih kepercayaan ya. Wah, kakak percaya kalau kalian seperti itu, kalian pasti akan berterima kasih, kamu pasti akan bersyukur, dan kamu akan berusaha sungguh-sungguh melakukan lebih baik. Amin, adik-adik. Nah, adik-adik, tahukah kalian ya bahwa sesudah ya Yesus terangkat ke surga ya, sesudah Roh Kudus dicurahkan, Petrus ini nih, Petrus yang sudah menyangkal Yesus ya, tapi Petrus juga yang sudah dipulihkan ya dengan mengatakan, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Ya, Petrus yang diberi tugas mengembalakan domba-domba, dia benar-benar, adik-adik, dia ambil kepercayaan itu dengan sungguh-sungguh ya. Ketika Roh Kudus dicurahkan, Petruslah yang berdiri di antara murid-murid ya, dan dia menyampaikan kepada orang-orang sekitarnya ya tentang kebenaran yang ada. Wow, adik-adik, luar biasa ya. Petrus tidak menyia-nyiakan kepercayaan Tuhan ya. Dan karena khotbah Petrus hari itu, ribuan orang bertobat ya. Oh, Petrus sangat menghargai adik-adik apa kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia ya, dan dia tidak menyia-nyiakan ya. Adik-adik, dan tahukah adik-adik bahwa Petrus yang sama ini ya, dia menjalankan ya panggilan tugas-tugas Tuhan ya sampai dengan selesai ya. Kita mengenal ya catatan gereja bahwa Petrus ya, dia setia sampai akhirnya ya. Bahkan sejarah mencatat bahwa Petrus ini ya akhir hidupnya dia tidak jauh berbeda dengan Tuhan Yesus ya. Dia mengalami disalib ya, bahkan dia katakan, "Saya mau disalibnya terbalik." Ya, jadi bukannya kepala di atas tapi kepala di bawah. Aduh, ya itu bisa dibayangkan penderitaannya. Tapi Yesus mengatakan, "Buat saya tidak pantas ya kalau saya mengalami disalib seperti Tuhan saya. Saya tidak pantas." Adik-adik, Petrus yang sama ini ya, dia setia dengan panggilan Tuhan ya sampai pada akhirnya ya. Bahkan ya dia benar-benar melakukan ya, menggembalakan domba-domba seperti yang Tuhan perintahkan kepada dia. Nah, adik-adik, mari dengan firman Tuhan sore hari ini kakak mengajak kita semua ya untuk juga seperti Petrus ya. Kita mau berkata kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau." Ya, ayo kita mau sama-sama bilang bahwa kita mengasihi Dia ya. Dan kalau kita mengasihi Dia, adik-adik ya, maka kita mau melakukan apa yang Tuhan tugaskan buat kita ya. Apa yang Tuhan tugaskan buat adik-adik hari-hari ini? Tugas apa yang adik-adik bisa kerjakan hari-hari ini ya? Kalau kamu masih belajar, berarti belajar dengan sebaik-baiknya ya. Kalau kamu sekarang lagi memasuki liburan, ya berarti kamu di rumah sebagai anak yang baik ya, yang bantu papa mama ya, yang mengasihi adik dan kakak ya. Kita
itu berarti melakukan tugas kita. Ya, apa nih adik-adik? Ya, bangun tidur, ya rapikan tempat tidur, ya. Jangan karena tinggal di rumah semua papa mama yang mengerjakan, ya. Kalau habis bermain, mainannya dirapikan, ya. Bantu papa mama untuk jaga kerapian rumah, ya. Bantu papa mama. Mungkin papa mama pulang kerja karena masih harus kerja, ya. Ada yang mungkin berusaha capek, ya. Kamu bantu papa mama, ya. Mungkin kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah, membantu papa mama, ya. Sekali-kali kasih papa mama pijet, bikinin teh manis buat papa mama. Adik-adik, itu melakukan tugas kita. Amin. Ya, itu melakukan tugas kita, dan Tuhan mau, ya, kita semua yang mengasihi Tuhan, kita juga melakukan tugas kita seperti Petrus. Amin adik-adik, ya. Nah, kakak mau ajak kalian baca 1 Petrus 3 ya ayat 8 ya. Ini adalah nasihat ya Petrus untuk kita semua adik-adik ya. Petrus yang tadi kita dengar, dia memberi nasihat ini buat kita. Ayo kita sama-sama baca ya. Ini menjadi ayat hafalan kita juga untuk satu minggu ke depan ya. 1 Petrus 3:8, 3, 2, 1. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ya, nah sampai situ aja adik-adik ya. Kamu bisa baca ayat 9-nya, tapi kakak mau kita ayat 8 aja. Kita hafalkan dan kita lakukan ya. Nah, adik-adik, kakak percaya ya, Petrus sudah melakukan tugasnya menggembalakan domba-domba. Ya, dia mengasihi domba-domba seperti Yesus mengasihi ya murid-muridnya dulu ya. Petrus meninggalkan pesan buat kita semua supaya kita menjadi apa? Orang-orang yang seia sekata, kompak ya. Di rumah jangan berantem melulu sama adik kakak sama papa mama mentang-mentang di rumah gitu ya. Justru kita harus kompak. Ya, katanya apa? Satu perasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ya, pakai waktu liburan kalian di rumah ya untuk apa? Mengerjakan hal-hal yang baik di rumah. Ya, yuk bantu papa mama rapikan rumah. Ya, bantu papa mama mengerjakan sesuatu. Ya, berdoa. Ya, berdoa buat teman-teman, buat saudara-saudara kamu, buat guru-guru, berdoa buat bangsa kita, berdoa buat dunia ini. Itu berarti tandanya kita mengasihi. Amin adik-adik. Ayo, kakak mengajak kita semua ya, yang mau hari-hari ini bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan saya mengasihi Engkau ya. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini ya. Pujian ini mengatakan bahwa Tuhan memanggil kita ya. Tuhan memanggil kita yang mau mengasihi Dia untuk melakukan tugas kita. Ya, karena apa? Tuhan Yesus segera datang adik-adik. Ya, Tuhan Yesus segera datang ya. Ada masih begitu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Tugas kita adalah melakukan bagian kita ya. Kita mau bilang, ini aku, utuslah aku Tuhan ya. Kita nggak perlu pergi kemana-mana adik-adik. Di rumah pun kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan apa? Dengan berdoa ya. Dengan melakukan pekerjaan yang baik. Amin adik-adik. Ayo sama-sama kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sama-sama menyatakan bahwa setiap kita itu punya panggilan. Tuhan telah memanggil kita untuk bangsa ini. Kita mau mengatakan bahwa ada panggilan Tuhan atas hidup kita, atas bangsa kita, bahkan atas gereja-gereja. Tuhan mau bilang ada panggilan. Haleluya. Panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ada panggilan Allah, ada
teman-teman, ini saatnya kita bangkit membela bangsa ini. Generasi Rehemia bangkit, gereja-gereja bangkit, bangsa Indonesia bangkit, bangkit. Haleluya. Generasiku bangkit. Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku generasiku diselamatkan. Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau melawat setiap kami yang mendengarkan siaran ini, yang mengikuti ibadah sore hari ini. Tuhan, Kau menjamah hati setiap kami. Tuhan, jika ada di antara kami Tuhan yang hari-hari ini Tuhan patah semangat, hari-hari ini merasa gagal, merasa tidak ada masa depan, dengan firman-Mu sore hari ini yang datang kepada setiap kami tahu Tuhan memanggil setiap kami. Ada pekerjaan-pekerjaan baru yang Tuhan mau berikan kepada setiap kami. Tuhan, yang pulihkan Petrus, biarlah Tuhan juga yang memulihkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Semua yang mendengarkan siaran ini Tuhan, Kau pulihkan Tuhan. Dan biarlah kami bangkit Tuhan di dalam rasa syukur Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kepada kami tugas-tugas yang baru untuk kami kerjakan. Adik-adik, ayo ikuti kajian ini berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih karena Engkau Allah yang memulihkan segala sesuatu. Tuhan Yesus, saya juga mengasihi Engkau dan saya juga mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan, selama saya libur, pakai saya Tuhan jadi berkat buat papa dan mama, buat adik dan kakak. Jadikan saya berkat buat bangsa Indonesia, buat negara ini, buat bangsa-bangsa di dunia ini. Dengan banyak berdoa, karena saya percaya lewat doa-doa saya Tuhan akan mengerjakan hal-hal luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mau dengar panggilan-Mu dan saya mau berkata, ini aku Tuhan. Tuhan, pakai saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita bilang amin. Puji Tuhan adik-adik ya. Jadi kita tahu ya, kita masa liburan adalah masa di mana kita boleh mengerjakan panggilan Tuhan ya. Dengan jadi berkat buat papa mama, jadi berkat buat adik kakak ya. Jadi berkat buat semua yang ada di sekitar kita, di dalam rumah tempat kita tinggal ya. Bahkan jadi berkat lewat doa-doa kita buat bangsa negara kita dan dunia ini ya. Puji Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Ayo sama-sama kita mau angkat tangan, kita mau buka hati ya, kita naikkan doa Yabes. Kita terus minta supaya Tuhan melimpahkan berkat-Nya atas kita, atas keluarga, atas kota kita dan bangsa kita, bahkan dunia ini ya. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa melindungi kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
Mari adik-adik yang Tuhan kasihi, angkat kedua tangan, buka hati dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Berkat kasih sayang Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus menyertai adik-adik dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus mengangkat kita di awan-awan permai. Terimalah berkat terbaik dari Allah Bapa untuk adik-adik, untuk papa mama, untuk opa oma, untuk semua yang boleh mendengarkan siaran sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sudah terima sama-sama katakan amin. Sampai bertemu dalam ibadah yang sama minggu yang akan datang. Tetap semangat, tetap bersyukur, tetap bersukacita, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah sekolah minggu bersama Kids GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Walau ku jatuh berulang kali, tetap Dia memandangku.